Bukan hanya nasab saja yang ada bersambung sampai baginda Nabi, tapi duduk kita di majelis ini pun sanadnya bergabung bersambung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang duduk bersama Ustadz Mus. Ustadz Mus dulu pernah duduk dengan Tuan Guru Tuan Guru Ibrahim. Tuan Guru Ibrahim ketika di Mekah duduk dengan Syekh Maulana Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Segenap para asatid, para tokoh agama, para ahbabun Nabi yang berbahagia, alhamdulillah niki rutinitas mingguan kita setiap malam Sabtu sempat dan kita luangkan diri untuk hadir di tempat yang sangat poter-poter di sini. Alhamdulillah sempat hadir tiang puluh sami ke tempat niki dalam rangka untuk membaca sirah sejarah perjalanan hidup baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita bacakan mungkin hadis atau ayat yang membuat majelis niki menjadi lebih berkah lagi. Katakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ittaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Barang siapa yang berpindah dari rumahnya ke suatu tempat, barang siapa berjalan datang bermotor elek kating sampai Jebujak, barang siapa yang berangkat dari rumahnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain liyata'allama ilman, hanya untuk mendapatkan satu ilmu saja, ghufira lahu qabla an yakhtuwa, maka Allah akan ampuni dosanya sebelum dia langkahkan kaki dari rumahnya. Jadi alhamdulillah dari disiarkannya, dari niat kita untuk menghadiri majelis malam Sabtu di tempat ini, nikmat lampak sugul bali dua wantak tampuna dosa salat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan langkah kaki yang kita langkahkan ke tempat ini? Maka dari setiap langkahnya akan terhitung setiap kebaikan. Semakin jauh langkahnya, semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Ampura Ustaz, motor kadung di Kelapa Baru. Tuna sapanya trekeng. Misal kalau dia jalan kaki, maka yang terhitung adalah langkah kakinya. Itu baru jalannya, belum lagi pulangnya. Baru lampak mantang langan, bareh hulik niki jelujuk langan. Tetap semakin jauh langkah kaki melangkah, semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Motor langan keruak tembus jeruaru masih tidak apa-apa, tetap akan terhitung dari setiap langkah yang dia langkahkan mendapatkan kebaikan. Belum lagi di tempat ini melihat berkumpul dengan orang alim, berkumpul dengan orang saleh, berkumpul dengan para zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kita berkumpul duduk dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduknya kita pun di tempat ini ada sanadnya, tidak sembarangan. Bukan hanya ilmu saja yang ada sanadnya, bukan hanya nasab saja yang ada bersambung sampai baginda Nabi, tapi duduk kita di majelis ini pun sanadnya bergabung bersambung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang duduk bersama Ustadz Mus. Ustadz Mus dulu pernah duduk dengan Tuan Guru Ibrahim. Tuan Guru Ibrahim ketika di Mekah duduk dengan Syekh Maulana Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani duduk dengan Syekh Hasan Masad. Syekh Hasan Masad nanti duduk dengan Abuya Sayyid Alawi bin Abbas. Syekh Alawi bin Abbas nanti duduk dengan Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan nanti duduk dengan terus para
guru-gurunya naik sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi duduk kita di tempat ini pun ada sanadnya bersambung kepada baginda Rasul SAW. Makanya jelas kata baginda Nabi, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa duduk dengan orang alim soleh, sama seperti dia duduk denganku. Dan kata baginda Nabi, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang sempat duduk denganku di dunia seperti tempat semangkinan niki, maka baginda Nabi yang berjanji akan aku dudukkan dia bersamaku nanti di hari kiamat. Kita baginda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu mulianya majelis ini, begitu berkahnya majelis ini, dan rumah yang dihadiri pun insya Allah akan dihadiri berkah. Yang punya rumah sahibul bait, berkah umurnya, berkah rezekinya, mudah jodohnya, mudah jodohnya, berkah yang mulia. Takut berkah dikenai. Niki para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, tempat seperti semangkinan niki tidak kita ragukan lagi kemuliaan dan keberkahannya. Bahkan dikatakan berkumpul kita di tempat ini, dibacakan sebuah ilmu, walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak paham, walaupun hadirnya pun karena terpaksa. Ya kembali datang baru, angkat waktu tenak lu bunyi rona-rona, nih lagu deh jauh kun. Walaupun dia duduk terpaksa di tempat ini, itu lebih baik baginya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang mengatakan ini? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di majelis taklim, duduk di majelis maulid, duduk di majelis yang dibacakan di dalamnya sebuah ilmu, itu lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Tunas di antara kita siapa yang pernah sholat 1000 rakaat dalam satu waktu? Nggak ada. Satu minggu? Selama 1 bulan mungkin ada yang pernah sholat 1000 rakaat. Mungkin satu tahun ini pernah ada yang sholat sunnah 1000 rakaat. Goyo terawih doang ya, malam kena bengkak. Malam kepidur belayan pasar malam, bro. Nah ini duduk kita sebentar saja, kita berselawat bersenandung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dapat faedah yang itu yang sering kita sebutkan itu saja, tapi duduk di sini dibacakan sebuah hadis, dibacakan sebuah ayat yang kita dengarkan tadi dari syair dari yang ditulis oleh Habib Umar. Itu semuanya bersumber dari apa yang dinamakan Al-Quran, hadis, dan didapatkan dari kitab-kitab ulama yang dirangkum, ditulis dengan indahnya dalam syair yang mulia yaitu Al-Ziyaul Lami. Jadi duduk kita sebentar saja di sini, bukan hanya itu. Kata baginda Nabi Muhammad, duduk kita sebentar saja di majelis seperti ini lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Tunas di antara kita ada yang pernah menjenguk 1000 orang sakit? Padahal kulit dengan sakit. Dalam setahun ini ada 1000 orang sakit kita jenguk? Atau dalam seumur hidup pernah jenguk 1000 orang sakit? Ya itu mungkin tradisi yang buruk dari kita. Na'udzubillahi min zalik. Kadang berdek terboyak, dek pilih berboyak. Tu dah dek mana ni kira-kira. Ada kambing saya dek boyak, ada kambing nak dek boyak saya sakit nulau dek. Adik gue sakit lah, aku sakit itu ambil merintih mana. Ada mana ni kira-kira. Iya. Ada kambing dek lalu boyak sakit pria. Aku bilang boyak, aku sampai kau namu pitu jatuh darah luar pagita. Ada mana ni kira-kira. Akhirnya ya pun dek pilih boyak dengan sakit. Kadang kita cari bisa berbuat baik juga ide dulu ya pun. Laisal wasil bil mukafi, kata baginda Nabi, bukan dikatakan orang yang menyambung silaturahmi, orang yang berkasih sayang, orang yang saling membalas kebaikan. Membalas kebaikan itu wajar, membuat itu buat baik, lemak terbalas kebaikan wajar. Walakin wasil, kata baginda Nabi, sesungguhnya yang dinamakan silaturahmi sesungguhnya adalah alladzii quti'at rahimahu wa shalaha, yang terputus silaturahminya, yang terputus komunikasinya, yang tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah saling telepon bertukar kabar, lama dan terputus kemudian dia sambung kembali. Inilah sesungguhnya yang dinamakan silaturahmi. Punya kita keluarga dekat pisah tuh laut mendengar dengan mati di buah bedai, mendengar dengan acara di buah bedai. Ini namanya yang wajib, kata baginda Nabi, yang betul-betul harus disambung kembali, bukan dengan saling membalas kebaikan. Bukan dikatakan yang membalas kebaikan ini yang dikatakan silaturahmi, kata baginda Nabi.
Dan hadirnya kita di majelis taklim seperti ini juga dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hadir di tempat seperti ini maka itu lebih baik daripada dia bertakziah kepada 1000 jenazah. Bayangkan satu kali takziah ke satu jenazah saja berapa pahalanya. Bagaimana kalau 1000 jenazah yang kita takziah? Maka insya Allah semua yang hadir di tempat ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari ilmu, berkah dari hidup, berkah dari rezeki, berkah langkah-langkah kita, berkah semua gerak-gerik kehidupan kita, semua mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa kama nawa sahibul hajat wa kama nawa sahibul bait wa kama nawana jami'an wa kama nawa Habib Harun wa kama nawa asrafuna shalih bisirun asraril Fatihah. Mungkin izin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala